Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. How is it going? I hope you are doing well today. Welcome back to my channel, Mas Ida. Here I would like to share about the way how to write exposition text. Stay tuned and happy watching. Now I will show you about the kinds of exposition text. The first is hortatory and the second is analytical exposition text. Jadi ada dua jenis teks exposition. Yang pertama disebut hortatory, yang kedua disebut dengan analytical. Antara hortatory dan analytical mempunyai jenis struktur yang sama. Yang membedakan adalah pada akhir dari sebuah teks tersebut, jika teks itu hortatory maka diakhiri dengan recommendation, sedangkan analytical diakhiri dengan reiteration. Nah, how to write exposition text? Bagaimana cara menulis teks eksposisi? Apakah berupa hortatory atau analytical? The first is decide your topic. We have to decide our topic. Kita harus memutuskan topik apa yang kita minati, topik apa yang ingin kita tuangkan dalam tulisan kita. Kemudian yang kedua adalah make a draft. Maksudnya adalah kita harus membuat outline sebelum kita masuk dalam membuat paragraf tersebut. Kemudian yang ketiga adalah write main idea. Dari outline yang sudah kita tulis, yang sudah kita siapkan, kita harus membuat pokok pikiran dari setiap paragraf tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan elaborasi. Elaborate your main idea by giving example data or research from newspaper, journal, etc. Jadi kita harus membuat penjelasan, menjelaskan dari pokok pikiran yang sudah kita buat, kemudian diberikan contoh atau pengalaman yang sudah kita lakukan, yang pernah kita lakukan, atau mungkin dari data, hasil research, atau diambil dari data dari koran, majalah, ataupun jurnal, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah close your writing by giving suggestion. Jika teks itu berupa hortatory, maka diakhiri dengan suggestion, yaitu berupa saran. Sedangkan jika teks Anda berupa analytical, maka harus diakhiri dengan kesimpulan, menjelaskan ulang dari apa yang disampaikan sebelumnya. Ini adalah salah satu contoh dari topik yang saya ambil, yaitu toilet in Semansi. Saya sangat tertarik dengan topik ini, makanya saya akan menulis karangan saya berupa teks hortatory. Yang pertama, saya perlihatkan dari halaman depan, bagian depan dari toilet kita. Kelihatan nampak bersih, namun setelah masuk pada gambar 2 dan gambar 3, toiletnya ternyata sangat kotor. Ini yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya tulis dalam bentuk teks hortatory, mulai dari tesis sampai dengan yang terakhir, yaitu tentang kekurangan ataupun hal-hal yang negatif yang berhubungan dengan toilet di Semansi. Jika tesisnya mengulas tentang sesuatu yang negatif, maka seluruh argumen harus menunjukkan sesuatu yang negatif ataupun yang tidak mendukung. Tapi jika kita ingin mengulas pada tesisnya sesuatu yang positif atau kelebihan dari toilet ini misalnya, maka pada argumen kita harus juga menunjukkan hal-hal yang positif yang mendukung pada tesis. Nah, demikian cara dari membuat teks hortatory. Nah, ini adalah salah satu contoh draft untuk membuat teks hortatory. Yang pertama adalah kita buat judulnya, kemudian kita buat tesisnya. Tesisnya itu seperti apa sih? Untuk membuat tesis, maka kita harus membuat kalimat yang menunjukkan gambaran umum dari topik yang akan kita bahas. Nah, di sini judulnya adalah Toilet in Semansi should be cleaned. Nah, di sini kita akan membuat gambaran bagaimana toilet di Semansi, kemudian kenapa harus dibersihkan, seperti apa toiletnya, dan seterusnya. Apa kekurangannya. Nah,
Kemudian dilanjutkan dengan argumen. Nah, argumen di sini akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah apa yang dilakukan untuk membersihkan toilet itu. Kenapa toilet itu kok harus dibersihkan? Itu argumen yang pertama. Argumen yang kedua juga demikian. Jadi, kita harus menunjukkan kenapa toilet tersebut harus dibersihkan. Kira-kira apa hasilnya jika toilet itu dibersihkan? Bagaimana manfaatnya? Seperti itu. Jadi kita harus tulis semuanya. Argumen bisa lebih dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian setelah menulis pokok pikiran, dilanjutkan dengan elaborasi, yaitu dijelaskan dari pokok pikiran yang Anda tulis pada paragraf awal. Dijelaskan berupa penjelasan yang Anda ambil dari pengalaman, mungkin Anda ambil dari data yang ada, Anda ambil dari koran, dan seterusnya. Itu untuk membuat argumennya. Kemudian yang terakhir adalah kita bikin recommendation-nya. Apa saran dari kita selaku penulis agar toilet itu tetap bersih? Nah, ini kita masukkan kepada terakhir paragraf, yaitu recommendation yang biasanya ditunjukkan dengan kata-kata should ataupun ought to ataupun must, seperti itu. This is the example of my thesis. How to create our thesis, please read in detail. Next, this is the way how to elaborate, how to make the arguments. And the last is, that is the examples of my recommendation. Can you catch the point? Okay, don't forget to subscribe, like, comment, and share. Thank you. Bye-bye.